Halo, jumpa lagi bersama saya, Junior Fikri Abdillah, tentunya di Cycling Channel Indonesia. Sudah sangat lama sekali kita tidak membuat konten seperti ini, dan alhamdulillah pada video kali ini kita bisa juga bikin konten yang bermanfaat ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat mungkin kalian tunggu-tunggu juga ya, yaitu cara mengatasi nafas pendek bagi seorang pesepeda. Saya yakin ya, kalian semua ya, atau yang khususnya bagi pemula nih, saya yakin pasti pernah mengalami kalau sepedaan itu terasa nafas itu pendek banget ya. Atau kalau kita sudah bersepedaan sama peloton atau sama teman-teman, nafas kita tuh tersengal-sengal, dan itu wajar. Saya juga pernah mengalaminya, yang namanya pemula ya. Dan jadi video kali ini kita akan membahas tuntas tentang cara mengatasi nafas pendek saat bersepeda. Oke? Jadi jangan skip video ini supaya kalian paham ya. Kalau kalian sudah paham baru kalian bisa kasih komentar ya. Jadi kalau kalian skip video ini, jadi kalian nanti bisa salah paham ataupun gagal paham tentang video kali ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tips yang pertama, saya sarankan kepada kalian buat yang ingin maksimalin tips kali ini ya, pastikan diri Anda bukan seorang perokok ya, karena ini akan bisa menghambat tips kali ini ya. Jadi kalau kalian merokok ya percuma saja. Bisa, tapi nggak akan seperti yang orang nggak merokok gitu loh. Jadi manfaatnya nggak sebebas orang yang nggak merokok. Jadi kalau kalian seorang perokok ya, pesepeda yang juga perokok ya, bisa juga pakai tips kalian, tapi nggak menjamin bisa manjur lah ya. Jadi buat kalian yang ingin maksimalin tips kali ini, pastikan kalian bukan tipe pesepeda yang juga seorang perokok. Tips yang pertama ya, ini khusus buat orang yang nggak mau ribet-ribet tentang teori kayak itu, jadi pengen langsung terabas saja lah ya. Jadi kasarannya itu orang yang sepedaan cuma ya buat hobi-hobi aja lah, nggak mau cari-cari yang teori-teori aneh-aneh ya. Jadi gampangannya buat orang yang seperti ini ya, gampangannya itu kalian bisa terbiasa ya, bisa kuat karena terbiasa. Karena kalau bahasa Jawanya itu jalaran saka kulino ya. Jadi semua itu bisa kalau kalian terbiasa ya. Seperti pernapasan kita ini, kalau kita bersepedaan secara rutin, nafas kita juga semakin baik ya. Mungkin awal-awal kita nafas kita tersengal-sengal, tapi kalau kita bersepeda rutin seminggu 2 minggu pasti akan ada perbedaan, itu sudah pasti ya. Walaupun kalian tidak usah teori yang itu yang ini ya, ini gampang sekali buat kalian yang tidak ingin ribet ya. Tapi ya pasti naiknya itu, perubahan nafas kalian itu ya lamban, nggak secepat kalau kalian main teori. Kalau kalian main teori kan kita terstruktur gitu kan programnya. Tapi jadi kalau kalian cuma mengandalkan ya terbiasa aja lah ya, lama tapi tetap akan manjur lah ya, dengan durasi yang juga lama. Jadi buat kalian tidak ingin ribet-ribet ya, itu tadi, kalian main itu aja, rutin sepedaan aja, pasti nanti bisa main nafasnya juga bagus, nggak tersengal-sengal. Itu sudah pasti, saya pastikan lah. Tips yang kedua adalah bermain putaran ya. Bermain putaran ini, kalau kalian nggak tahu putaran itu bahasa kerennya kalau di sepeda tuh main cadence ya. Tapi kalau main cadence ini kalian cukup di angka 80 sampai 90 rpm lah, atau 80 sampai 90 putaran. Kalau kalian mau ngecek secara terperinci, kalian bisa pakai cyclocom yang juga ada sensor cadence-nya. Sayangnya saya nggak punya cyclocom tersebut, jadi saya cuma kasih teori saja. Karena saya dulu latihan juga pakai patokan itu 80 sampai 90 rpm putarannya. Jadi kalian setiap sepedaan itu main putaran aja. Tapi kalau buat kalian yang nggak punya cyclocom tapi masih pengen main cadence ya, nggak apa-apa, kalian main putaran aja ya. Kalau kalian nggak punya cyclocom, kalian pakai patokan gear aja. Kalian pakai patokan gear di gear 26 atau 25 itu aja sudah cukup buat main putaran. Nggak usah pakai kombinasi crank depan ya. Jadi gear belakang pakai 25, yang crank depan nggak usah, atau 36 lah paling kecil biasanya. Itu kalian sepedaan nggak usah jauh-jauh. Kalau kalian bisa muter-muter komplek yang mungkin kompleknya besar ataupun jalan seperti saya ini, kalian cukup ya 2 kilo 5 laps. Atau kalau kalian pengen sepedaan cukup jauh, 30 km sudah cukup buat latihan cadence ini. Jadi nggak terlalu jauh lah, karena kita main cadence, nafas juga akan kena banget nafasnya pasti. Jadi perlahan-lahan kalau kalian main cadence ini atau putaran, nafas kalian juga makin terbentuk dan makin panjang. Tips yang ketiga adalah latihan fisik
Ya, latihan fisik ini memang wajib sih bagi seorang pesepeda. Karena kalau kalian tahu, seorang pesepeda pro itu nggak mulu latihan sepeda aja. Ada latihan gym, ada latihan yoga. Jangan salah, seorang pesepeda pro juga latihan yoga ya. Jadi kalau kalian ngiranya pesepeda pro itu setiap harinya latihan sepeda aja, itu kalian salah ya. Jadi pesepeda pro itu setiap harinya juga ada latihan gym, latihan fisik. Dan untuk latihan pernapasan ini supaya nafas kalian nggak pendek, olahraga fisik yang saya sarankan adalah jogging ya. Jogging saya minimal 2 km lah buat kalian yang masih pemula. Tapi kalau saya bisa jogging bisa 10 kilometeran kalau saya, karena saya sudah terbiasa. Untuk awal-awal sih 2 kilo 5 kilo sudah cukupan. Karena kalau kita lari ini jangan salah, nafas kita juga bisa terbentuk, bisa panjang ya. Sama halnya seperti cadence, tapi lebih berat lari sih kalau saya. Jadi olahraga jogging ya pertama, dan yang kedua adalah olahraga renang ya. Jadi renang ini memang olahraga pernapasan yang paling bagus ya, karena saya dulu waktu latihan juga di programnya paling sering latihan renang ya pernapasannya. Jadi kalian bisa coba 2 kombinasi latihan ini, latihan fisik ini, latihan jogging sama latihan renang. Entah itu kalian kombinasikan di jadwal sepedaan kalian, misalkan seminggu kalian sepedaan full, bisa kalian selingi 1 hari buat renang atau 1 hari buat latihan jogging. Tips yang keempat adalah latihan bersama peloton atau bersama grup sepeda. Ya, ini cukup seru sih kalau latihan sama peloton ini, karena kita juga bisa latihan bareng-bareng sama peloton. Dan juga kalau kalian bersepeda bersama peloton atau grup sepeda itu, kalian nggak terlalu capek karena kita juga nggak langsung kena angin. Lagi pula kita juga happy ya. Jadi kita bisa latihan putaran di situ ya, karena saya yakin di situ di grup sepeda semua peloton itu nggak semuanya kuat-kuat ya. Jadi ada yang juga masih latihan. Jadi kalian juga bisa ikut latihan di dalam peloton tersebut. Karena saya rasa di latihan dalam peloton ini latihan yang paling enak ya, dimana kalian juga terbebas dari hempasan angin. Pokoknya kalau latihan di dalam peloton ini, yang terpenting jaga jarak aja sih ya. Jadi kalian bisa latihan cadence di situ, latihan putaran sama teman-teman yang ada di peloton. Ya, jadi latihan bisa dibilang bareng-bareng lah. Jadi latihan ini bisa dibilang latihan yang happy kalau sama peloton. Dan tips yang kelima adalah di waktu kalian bersepeda ini, mungkin nafas kalian masih tersengal-sengal ya, masih pendek lah. Jadi mungkin cara pernapasan kalian saat bersepedaan yang mungkin salah ya. Jadi kalau kalian latihan tadi sudah dilatihan dimaksimalkan, tapi kok masih nafas masih terasa pendek, mungkin cara pernapasan di waktu bersepeda kalian mungkin salah ya. Jadi yang menurut saya, versi saya ya, nggak tahu kalau orang lain kan beda-beda, tapi kalau yang menurut saya, pernapasan waktu bersepeda itu paling bagus hirup lewat mulut ya. Jadi kalau lewat hidung bisa, cuma nggak akan sebagus lewat mulut, karena kalau kita menghirup lewat rongga hidung, ini hidung kan kecil ya, jadi kita dapat udaranya juga sedikit ya. Tapi kalau kita pakai mulut, kita hirupnya pakai mulut, kita bisa masukkan udara yang banyak dalam volume yang tinggi ya. Jadi pernapasan itu yang baik waktu bersepeda, pernapasan lewat mulut ya, lewat mulut, baru dibuangnya lewat hidung ya. Pelari semua juga gitu. Makanya kalau kalian mungkin lihat live di TV turnamen balap sepeda, kalian bakal lihat pembalap yang pada mangap itu bukannya mereka memang sengaja mangap, tapi memang karena mereka teknik pernapasannya seperti itu. Seperti yang saya praktekkan, memang cara ini memang bagus ya, untuk pernapasan yang bagus. Jadi kalau kalian cuma mengandalkan kalian pernapasan lewat hidung, lewat mulut, ya nggak maksimal bro ya. Kalau pengen maksimal, kita hidupnya lewat mulut, buangnya lewat hidung. Atau kalau kalian mau langsung ledakan tenaga gitu waktu sprint, kalian hirup lewat mulut yang banyak, kemudian juga dilepaskan lewat mulut ya. Seperti yang saya pernah bahas di tips bagaimana cara ngilangin ngos-ngosan saat bersepeda, nanti bakal ada videonya di samping ini, kalian bisa klik langsung. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah kalian mungkin salah main gear ya, keliru main gear. Ini kasus yang cukup banyak ya dilakukan oleh para pemula, di mana mereka salah main gear di waktu sepedaan. Karena mungkin kita waktu sepedaan, waktu mengejar leader ya, misalkan kita bersepedaan sama grup, terus yang terdepan leader itu mecah terus nge-push dengan kecepatan mungkin 40 ke atas.
Terus waktu kita kejar itu kita ngos-ngosan sendiri. Kenapa? Ya mungkin karena kita salah main gear ya. Jadi kalian perhatian gear juga, jangan kalau kalian main cadence terus ya salah. Kalau kalian teman kalian leader sudah nge-push sekiranya sudah cepet ya kalian harus turunin gear. Kalau kalian masih sama misalkan mainin gear di 19 ya, terus teman-teman kalian mainnya pakai crank, terus yang belakang pakai 17 atau pakai 12 ya kalian pasti kalah lah, napas kalian pasti kalah karena mereka main power. Kalau kita main cadence kan napas kita yang habis, tapi kalau kita main power ya kekuatan otot yang paling diandalkan. Jadi kalau kalian salah main gear ya tentu saja kalian juga sama saja ngebuang nafas ya. Jadi kalau sekiranya teman-teman leader sudah nge-push 40 ya kalian juga harus perhatikan gear-gear mereka ya. Kalau mereka sudah nurunin gear ya kita juga bisa ikutan ya, sama-sama latihan gitulah. Kita juga bisa latihan untuk membiasakan diri agar bisa latihan bisa memaksimalkan gear. Kan saya sudah pernah 2 kali kalau nggak salah bahas tentang gear ini. Kan bisa juga cek video yang di atas ini tentang memaksimalkan 10 speed pada road bike kalian, itu sudah saya bahas tuntas mungkin tentang gear ya. Jadi biasakanlah untuk kalian pandai bermain gear, karena saya kira orang pembalap yang hebat itu juga orang yang pandai bermain gear ya. Kalau kalian nggak pandai bermain gear ya sama aja bohong, karena kita logikanya kayak sepeda motor, kalau kita masukkan satu ya kayak gitu terus. Bahasa Jawanya itu gereng gitu. Kalau kita nggak main gear ya kita terlalu nge-push, terlalu main cadence ya habis napas kita ya. Jadi yang terakhir ini adalah main gear ya, pandai main gear. Oke, jadi mungkin itu saja tips ya atau edukasi pada video kali ini. Sebenarnya tadi campur-campur sih antara tips dan juga edukasi, tapi nggak masalah. Yang terpenting video ini saya harap bisa memberikan kalian pembelajaran atau edukasi yang bermanfaat, bisa kalian praktekkan di rumah, khususnya bagi pemula-pemula di rumah ya. Jangan pantang semangat untuk berlatih ya. Terus kalian juga jangan putus asa kalau kalian misalkan di dalam grup itu yang paling lemah ya, kasarannya paling lemah. Karena kalian jangan langsung patah semangat, karena walaupun kita lemah, di bawah kita pasti ada yang lebih lemah ya. Jadi motivasi seperti itu. Jangan anggap ya udahlah kita lemah kita langsung nggak sepedaan lagi, itu salah. Karena kalian selemah-lemahnya kalian masih ada yang jauh di bawah kita. Motivasinya itu, kalau kita lemah ya kenapa kita nggak bisa kuat? Kalau mereka kuat kita juga harus bisa. Oke lah, jadi motivasi pada video kali ini itu aja sih buat kalian, karena kalian banyak yang DM tentang kasih motivasi sepeda ya. Itu tadi motivasinya yang paling penting. Saya juga motivasinya pakai itu sih sebenarnya. Oke, mungkin sudah cukup banyak saya ngobrol sama kalian di video kali ini. Jadi saya Junal Fikri Abdillah beserta kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. 1, 2, 3, listen.